Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah kumpulkan kita bersama di bawah naungan rumahnya yang begitu indah, yang mana kita berharap sebagaimana hari ini Allah tempatkan kita di salah satu rumahnya yang indah, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di surganya yang paling indah. Di surga yang paling indah yang ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, yang paling indah. Tidak ada siapapun dari kita kecuali selalu mendamba agar kita kelak dapat disandingkan dengannya kelak di surga. Mudah-mudahan kita semua yang duduk dan hadir pada hari ini di tempat ini, maupun diri kita dan segenap ahli keluarga kita, Allah catat nama kita semua dapat duduk di surganya Allah yang paling indah, dapat merasakan surganya Allah yang paling nikmat, dihadiri junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terlihat begitu banyaknya manusia-manusia yang begitu antusias di dalam meraih pahala-pahala Allah, di dalam meraih pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba, yang bergegas, yang paling terdepan, paling pertama di dalam meraih kebaikan, maka mereka itu adalah kelompok orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah itulah yang kelak Allah tempatkan tempatnya di surga. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, pada hari ini kita sangat-sangat ketahui bahwa banyak yang datang dan duduk pada hari ini di tempat ini. Sejak pagi tadi sudah ada yang menanti, bahkan sudah ada yang sampai dari waktu pagi, dari waktu subuh orang-orang sholat, mereka sudah sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Maka ini kabar gembira bagi kita semua, orang-orang yang bergegas, bersegera, berlomba-lomba di dalam meraih pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada aku, kata Allah. Maka di mana tempat mereka? Mereka nanti akan kutempatkan di surga, kata Allah. Fi jannatin na'im, surganya yang paling nikmat, surganya yang paling indah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ya Allah, jadikan kami dan kalian semua yang hadir di sini orang-orang yang nanti akan dimasukkan surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat saat kita berlomba-lomba meraih pahala dari Allah, bergegas-gegas menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita pun sama-sama sepakat bahwa hari ini kita duduk di tempat ini, bahkan Allah seolah mencicipkan kepada kita kenikmatan taman dari taman surga. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kamu berjalan lalu kau lihat di situ ada taman-taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasul, taman surga itu apa? Maka dijawab oleh Nabi, taman-taman surga itu adalah hilakul zikir, tempat di mana orang berkumpul di situ mereka mengingatku,
di situ mereka mengingat Allah, maka tempat itu dijuluki dengan bagian dari salah satu taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah, yang menghadirkan kita pada hari ini, yang mencatat nama kita pada hari ini, baik dari yang jauh sampai dari yang dekat sekalipun, mau melangkahkan kakinya ke tempat ini. Sungguh ini bagian daripada tanda-tanda jika kita sudah mampir ke taman surga, maka mustahil bagi Allah tidak mengizinkan kita masuk ke dalamnya. Mustahil bagi Allah tidak memperkenankan kita untuk masuk ke dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua orang-orang yang alhamdulillah diberikan oleh Allah keimanan yang mengakar di dalam hati. Di hati kita semua alhamdulillah kita punya iman kepada Allah, kita punya iman kepada Rasulullah. Namun satu yang perlu kita ketahui, bahwa iman setiap salah satu di antara kita, tentu iman kita adalah iman yang berbeda-beda. Ada dari kita yang punya iman mungkin levelnya telah meningkat, tetapi banyak pula mungkin dari kita yang imannya masih berada di level paling rendah. Maka kalau kita ingin tahu orang-orang yang punya ciri imannya yang paling meningkat, imannya yang paling tinggi derajat, mereka itu kelompok yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut golongan-golongan itu dengan sebutannya di dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, mereka punya ciri idza tuliyat alaihi ayat zadathu imanan. Orang-orang yang beriman, yang imannya paling meningkat, katanya mereka siapa? Mereka orang-orang yang kalau ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, maka iman mereka semakin meningkat. Zadathu iman. Apalagi cirinya? Wujilat qulubuhum. Tiap kali mereka katanya ingat sama Allah, menyebut nama Allah, hati mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tenang. Kalau kita lihat ciri-ciri orang beriman ini, siapa dari kita yang setiap kali mengingat Allah, hati kita menjadi tunduk? Siapa dari kita yang kalau setiap kali dibacakan ayatnya Allah, kita merasa ada iman yang bertambah? Jika kita masih merasa jika ayat Allah dibaca, hati kita tidak pernah bergetar, apalagi merasa sampai bertambahnya iman. Apabila Allah disebut namanya, tetapi tidak ada seorang pun dari kita merasa bergetar hatinya, maka ketahuilah, berarti iman kita belum berada pada level yang benar. Al-mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadathu imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman, kalau nama Allah disebut, hati mereka bergetar. Tiap firman Allah dibaca, iman mereka bertambah. Lalu ciri-ciri mereka selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal dalam setiap urusannya kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iman di hati ini penting. Kenapa iman dikata penting? Karena salah seorang ulama pernah berkata, iman dengan ibadah itu perbedaannya seperti iman adalah benih, adapun ibadah adalah buah. Jika yang kau tanam benihnya bagus, maka yang akan berbuah dari pohon itu adalah buah yang bagus. Akan tetapi jika yang kau tanam benihnya benih yang rusak, benih yang buruk, maka yang akan pun tumbuh darinya buruk. Jikalau kita semua memiliki iman yang baik, maka sudah pasti akan nampak ibadah kita yang kita lakukan baik. Akan tetapi jika ternyata benih yang ada di dalamnya buruk, maka dapat dipastikan yang nampak di dalam diri kita pun buruk. Taat
Di antaranya amal soleh yang kita lakukan, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari sedekah, semua bagian daripada amal baik. Tetapi tidak seorang pun dari kita berani menjamin apakah amal baik kita ini sudah betul-betul baik. Jawabannya dia akan baik bila imannya baik. Tapi jika imannya nggak baik, maka buahnya pun akan tidak baik. Imannya baik, taatnya akan baik. Imannya rusak, maka perbuatan dari kebaikan pun akan hilang. Bahkan na'udzubillah, jikalau iman yang ada di hatinya atau benih yang tertanam di dalam dirinya rusak, maka itulah mengapa kita dapati orang beriman tetapi mereka mudah sekali berbuat maksiat. Orang beriman tetapi mereka tidak takut di dalam melanggar aturan Allah. Orang beriman tetapi mereka tidak takut kalau mereka melukai hati Rasulullah. Mereka beriman tetapi mereka tidak khawatir bila ada salat yang tertinggal dari mereka. Mereka mengaku beriman tetapi jika ada puasa yang belum dibayarkan, mereka merasa ringan tanpa dosa. Mereka mengaku beriman tetapi setiap kali mereka melakukan kemaksiatan, mereka seolah-olah ringan di dalam berbuat, karena ternyata jawabannya iman mereka tidak pernah benar-benar ada. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita melihat bagaimana keimanan-keimanan para sahabat terdahulu, dengan tantangan-tantangan dan godaan yang mereka hadapi di masa lalu, maka dapat saya katakan, apa yang mereka hadapi saat itu dengan apa yang kita hadapi saat ini, sejatinya yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi saat ini. Jikalau dahulu di zaman Rasul mereka mendapati ujian godaan secara nyata karena fisik mereka yang disiksa, adapun di zaman kita sekarang, siapa dari kita yang disiksa karena sholat? Siapa dari kita yang disiksa karena berjilbab? Siapa dari kita yang disiksa karena menutup aurat? Saya rasa sampai di detik ini nggak ada yang pernah ngerasain itu semua. Siapa yang dari kita merasa tersiksa? Maka jawabannya, mereka tersiksa oleh pikiran mereka sendiri. Bagaimana kita lihat di zaman Rasul, waktu pertama kali Rasulullah menyebarluaskan Islam, saat itu bahkan gak ada seorang pun dari sahabat yang berani menampakkan keislamannya. Kenapa mereka takut saat itu? Karena jika salah seorang dari mereka berteriak menyebut nama Allah, maka seketika itu juga datang kaum kafir Quraisy akan membunuh mereka di tempat. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk Islam di awal-awal Islam itu diajarkan oleh Nabi. Dia dengan suaminya, dia dengan putranya, mereka semua mengikrarkan syahadat. Siapa wanita ini? Dia yang bernama Sayyidatina Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah pada saat diajarkan Islam oleh putranya Yasir, Ammar, diajarkan ayahnya Yasir dengan ibunya Ummu Ammar. Keduanya belajar awal-awal permulaan Islam. Diajarkan ayat demi ayat. Setiap kali Nabi turun ayat, maka Ammar anaknya akan pulang ke rumah menyampaikan, hari ini turun firman Allah bunyinya ini. Mereka akan berbicara di rumah berbisik-bisik karena takut ada tetangga mereka yang mendengar. Setiap kali turun ayat Allah, mereka bersyukur, mereka memuja Allah, mereka berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, tambah lagi ilmu, tambah lagi iman, tambah lagi keyakinan. Sampai datang waktunya, ternyata mereka adalah orang-orang yang masih bekerja di bawah naungan orang-orang kafir. Terdengar keislaman ini.
akhirnya mereka dipanggil. Mereka ditanya, betulkah yang ku dengar bahwa kalian sekeluarga telah memeluk Islam? Dijawab oleh mereka semua, betul. Kami semua sekarang beragama Islam. Kami menyembah apa yang disembah oleh Muhammad dan pengikutnya. Betapa murkanya majikannya, betapa marahnya orang-orang kafir yang begitu mendengar bahwa ternyata satu keluarga masuk ke dalam agama Islam. Apa yang terjadi? Mereka ditawari upah yang tinggi. Maukah kau keluar dari Islam? Akan kuberi kalian upah yang tinggi. Tidak. Kami gak mau upah, karena yang kami mau surga. Maukah kalian keluar dari Islam? Tidak. Jika tidak, maka kalian akan kusiksa. Mereka pasang badan. Jika memang aku harus kau siksa, maka siksalah aku. Ini ucapan siapa? Seorang wanita, seorang laki-laki tua rentang, tetapi dengan lantang berani mengikrarkan syahadat, berani menyatakan keislaman tanpa ada rasa gentar sedikit pun di dalam hati mereka. Jikalau kau ingin menyiksa, silahkan siksa, maka aku siap. Mereka ditarik keluar dari rumah. Saat itu suhu di padang Sahara yang begitu terik, mereka semua dipasung, tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, dan mereka dijemur di tengah terik matahari yang begitu menyengat. Kalau hanya dijemur, mungkin kita di zaman sekarang masih kuat. Tapi saat dijemur diiringi dengan pecutan, mereka bukan hanya dijemur dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka setiap kali diminta mengucap kata Latta wal Uzza. Jika mereka menentang, mereka akan dipecut. Tapi apa yang keluar dari mulut mereka? Setiap kali majikannya berkata Latta wal Uzza, kul, katakan Latta wal Uzza, malah yang keluar dari mulutnya ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhan cuma satu, yang maha tunggal itu Allah. Dipecut, dicambuk, dipukul, sekujur tubuh mereka seolah tidak ada lagi sisa yang tersisa dari bekas pecutan. Tapi sekalipun tidak dari mereka luntur imannya. Tidak seorang pun dari mereka gentar akan rasa takutnya karena siksa yang nyata di depan mata. Enggak. Tiap kali disebut Latta wal Uzza, yang keluar ahadun ahad. Tuhan yang maha tunggal Allah. Gak ada lagi yang lain. Sampai terakhir waktu sudah menjelang sore, mereka tidak kunjung juga mau berubah dengan niatnya. Tubuh sudah tidak berdaya, habis peluh bercampur dengan darah yang berlumuran karena hasil pecutan dan pukulan. Apa yang terjadi? Majikannya tidak tahan. Diambilnya tombak, didekatkan ke arah Sumayyah. Dipikir kalau perempuan itu lemah, dipikir kalau perempuan itu takut sama ancaman, dipikir kalau lewat perempuan itu mudah menyerah, tapi kenyataannya tidak demikian. Tombak di depan mata. Berkata majikannya, keluar dari agama Muhammad, jika tidak maka tombak ini akan nembus ke dalam tubuhnya. Apa katanya? Ahadun ahad. Dari sadar sampai ia tidak sadarkan diri, tubuh yang begitu letih, tetapi yang keluar
dari lisannya ahadun ahad, ahadun ahad. Diambil tombak, ditusuknya Sayyidatina Sumayyah. Tapi kalian tahu saat itu dia ditusuk dari mana? Ditidurkan Sayyidatina Sumayyah, diambil tombak lalu dihuluskan dari kemaluan. Tombak masuk ke dalam kemaluan Sayyidatina Sumayyah. Tapi tidak seorang pun melihat dari yang menyiksa adanya ketakutan dari wajahnya Sayyidatina Sumayyah. Ditusuki tombak itu sampai habis nyawanya. Disusul oleh suaminya, meninggal dunia. Di sampingnya tersisa hanya Ammar yang saat itu menyaksikan betapa kecilnya orang-orang kafir menyiksa ibu dan ayahnya. Sayyidina Ammar seolah saat itu hilang kesadaran karena melihat apa yang terjadi di depan matanya. Ibu dan ayahnya lenyap, hilang, tak bernyawa karena perilaku orang-orang kafir yang saat itu tidak menerima keislaman mereka. Tapi lihat, adakah dari mereka yang keluar dari Islam? Adakah dari mereka yang bahkan sanggup menyebut Lat wal Uzza? Tidak demikian. Peristiwa itu terjadi sebelum hijrah. Setelah mereka wafat dibantai, tersebar luas berita kematian keluarga Yasir. Rasulullah datang menjenguk. Rasulullah datang bertemu Sayyidina Ammar, yang saat itu Sayyidina Ammar seolah-olah sudah tidak sadarkan diri. Kalau mungkin itu terjadi di zaman kita, sudah gila dia melihat ibunya disiksa, melihat ayahnya disiksa. Apa yang dikatakan Rasulullah saat itu kepada Sayyidina Ammar? Sabran ala al Yasir, mau'idukumul jannah. Nabi datang melawat ke tempat Ammar. Saat tiba di tempat Ammar, melihat betapa sedihnya Sayyidina Ammar yang baru saja kehilangan ayah dan ibunya. Kata Nabi, sabran ala al Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan tempat kalian di surga. Kalau dipikir-pikir, dunia ini terlihat indah, dunia ini terlihat menyenangkan, tapi kalau kau fikir-fikir lagi, indahnya dunia hanya sesaat. Enaknya dunia hanya sebentar. Yang jauh lebih enak, yang jauh lebih indah hanya surga. Yang jauh lebih nikmat hanya akhirat yang abadi dan kekal. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seberapa sulitnya kita di dalam menjaga iman dengan apa yang terjadi di zaman Rasul, mungkin saat itu dengan saat ini hanya beda tipis saja. Saat ini godaan-godaan kita yang memancing hawa nafsu untuk kita menurunkan level keimanan karena dorongan hawa nafsu kita sendiri. Hati kita yang belum mau tunduk kepada Allah dan Rasul. Hati kita yang belum betul-betul ingin beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Hati kita seolah yang belum siap ingin menjadi orang baik. Hati kita yang seolah belum siap ingin masuk ke dalam surga. Hati kita yang seolah belum siap ingin menjadi orang-orang pilihan. Bukankah Nabi pernah bersabda, kullukum yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua di antara kamu nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau surga. Sahabat waktu Nabi berkata demikian keheranan, lalu bertanya, ya Rasulullah, memang siapa yang tidak mau surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba.
Mereka yang taat kepada aku berarti mereka mau masuk surga. Mereka yang tidak taat, artinya bermaksiat kepadaku, berarti mereka orang-orang yang menolak surga. Maka kalau ada orang pelaku dosa ditanya mau surga, mereka bilang mau, maka itu adalah dusta yang paling nyata yang diucap oleh mereka. Karena sejatinya jika mereka betul menginginkan surga, sepatutnya mereka pasti akan berbuat perbuatan amal-amal orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tetapi jika mereka mengaku menginginkan surga namun diiringi dengan perilaku maksiat, godaan-godaan yang dibawa oleh zaman sekarang, mereka ingin terpengaruh oleh godaan-godaan syaitan dan mengikutnya, menjadi wanita-wanita budak, wanita-wanita yang menjadi tontonan setiap pria, mereka-mereka yang begitu mudah melanggar taat, mereka yang seolah begitu berat untuk melaksanakan sholat, mereka seolah begitu berat untuk melakukan perintah patuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka, jika ditanya mau surga tapi mereka ingkar, ketahuilah itu adalah dusta yang paling nyata. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi didatangi malaikat Jibril, lalu Jibril bertanya, "Wahai Rasul, aku datang ingin memberimu dua pilihan. Allah memerintahkanku menawarkanmu dua pilihan. Pilihan yang pertama, memasukkan separuh dari umatmu ke dalam surga. Adapun pilihan yang kedua, Allah berikan kepadamu syafaat. Di mana yang kau pilih wahai Rasul? Apakah kau ingin separuh dari umatmu tidak perlu lagi berpikir susah, mereka akan semua dimasukkan surga? Atau kau ingin syafaat?" Apa kata Nabi? "Fakhtartu syafaat." Saya milih syafaat. Kenapa memang dibalik syafaat? Karena dibalik syafaat, kata Nabi, aku bisa memberikan pertolongan kepada umat bagi mereka yang di hatinya memiliki keimanan kepada Allah, walaupun iman yang seberat biji dzarrah, iman yang sekecil biji sawi di hatinya ada. Kata Nabi, orang-orang itu adalah orang-orang yang kelak akan mendapat syafaat dariku. Syafaat Nabi Muhammad. Untungnya kita punya Nabi Muhammad. Kalau Nabi saat itu memilih separuh umat dimasukkan surga, maka orang-orang seperti saya yang hari ini duduk di sini, yang tentu saya sadari iman saya tidak begitu kuat, pasti akan merasa paling takut karena nggak tahu esok di akhirat mau datang minta tolong sama siapa. Karena esok di akhirat tidak ada seorang pun, baik dari petinggi manapun yang akan didekati oleh manusia, kecuali satu-satunya manusia yang akan didekati oleh kita hanya Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang esok akan begitu dikejar-kejar oleh seluruh manusia, Nabi Muhammad. Kebayang gak waktu itu? Pengikutnya Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. "Ya Adam, anggiduna, wahai Adam, selamatkan kami." Tapi Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi." Pengikut Nabi Adam lari berkocar-kacir mencari pertolongan lain dari nabi-nabi yang lain. Semua datang dari pintu ke pintu kepada semua. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Musa, nafsi, nafsi. Umatnya lagi ketakutan, umatnya lagi butuh pertolongan. Tapi saat mereka datang ke pintu nabinya, nabinya berkata, "Nafsi, nafsi." Hari ini Allah begitu murka, hari ini Allah begitu marah. Tidak seorang pun dari kita dapat selamat dari murkanya. Nafsi, nafsi. Semua nabi minta sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Hari itu siapa yang mencari? Nabi Muhammad.
Yang bakal nyari siapa? Kita semua. Kita yang ketakutan saat itu berlari bergegas mencari di mana Nabi. Semua mencari di mana Nabi. Tiba-tiba seolah secercah cahaya menerpa diri kita saat itu. Orang-orang akan berkata, Nabi di sana, Nabi di sana, Nabi di sana. Bukankah Nabi sudah berkata, jika kau nanti datang di mahsyar, kau ingin mencari aku akan menanti kalian di telaga. Nabi udah kasih tempat, Nabi nanti nunggu di mana? Saya bakal nungguin kamu di telagaku. Siapa dari kamu yang cari saya ada di telaga saya. Semua orang datang berlari menghampiri Nabi Muhammad SAW. Tapi kebayang nggak saat itu Nabi berkata, Analah. Saya ada untuk kalian, tenang. Kalian gak usah takut, saya ada untuk kalian, kalian tenang. Saat itu mungkin satu yang paling kalian akan syukuri di tempat itu. Untung aku menjadi umat Nabi Muhammad. Untung aku menjadi umat Nabi Muhammad. Ada nggak orang yang nggak ketemu Nabi di situ? Ada. Ada orang yang terlepas dari Nabinya? Ada. Kata Nabi, kalau kau tidak jumpai aku di telaga, tunggu aku di Sirat. Saya nungguin kamu di jembatan Sirat. Kalau kita nggak berhasil dapat telaga Nabi, kita masih punya kesempatan tungguin sama Nabi di jembatan Sirat. Setelah kita melalui hisab demi hisab, kita akan lari nyari Nabi. Beruntung bagi kita yang ketemu sama Nabi di jembatan Sirat. Kita akan lihat semua para Nabi berdiri di depan pintu surga. Hanya satu Nabi yang berdiri di pintu neraka. Kata sahabat, waktu mendengar, mengapa ya Rasulullah kau berdiri di pintu surga, kau berdiri di pintu neraka? Nabi menjawab dengan mudahnya, karena aku ingin memastikan tidak satupun dari golongan umatku belok masuk ke pintu neraka. Setiap dari mereka yang ingin masuk, maka aku akan tarik dia untuk mereka masuk ke dalam surga. Saat itu kau akan sadari lagi satu. Untung jadi umat Nabi Muhammad. Untung ada di kelompok Nabi Muhammad. Untung jadi generasi akhir dari umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, jikalau kau pun tidak menjumpai aku di sana, maka Nabi yang akan berdiri di bibir jurang neraka. Tidak ada seorang pun dari Nabi yang masuk menginjakkan kaki ke dalam neraka, kecuali satu-satunya umat yang kita dijadikan bagian darinya adalah Nabi Muhammad. Satu Nabi yang rela injak neraka. Sampai dikatakan begitu Nabi masuk, api meminggir semuanya, api menyingkir semuanya. Malaikat-malaikat yang sejak diciptakan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rupanya kepada kita, malaikat-malaikat tidak pernah sekalipun tersenyum. Tetapi pada saat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, malaikat-malaikat berusaha memaksakan dirinya untuk tersenyum di wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi gak cari orang lain. Lagi-lagi yang dicari sama Nabi, siapa dari umatku yang masih ada iman di hatinya? Siapa dari umatku yang sudah masuk ke dalam neraka, yang lolos dari pertolonganku? Tetapi Nabi gak mau masuk ke dalam surga, kecuali Nabi memastikan bahwa di dalam neraka sudah tidak ada lagi umatnya. Semua yang punya iman walau seberat darah,
Walau seberat biji sawi, Nabi kelak akan datang menghampiri, menolong dia walau di dalam jurang neraka sekalipun. Diulurkan tangannya oleh Nabi, ditarik dia dari siksaan Allah yang begitu menyiksa. Seolah Nabi menanti di pintu surga. Nabi tidak rela mau menginjak kakinya ke dalam sana. Kalau ada dari satu kita yang masih tersisa di dalam neraka Jahannam. Beruntung sekali kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi menarik semua, Nabi bercerita, saat itu ada orang yang paling terakhir ditolong. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah Allah cukupkan perhitungan azab bagi dia selama di dunia. Setelah Allah cukupkan siksanya dari apa yang dia perbuat di dunia. Karena masih ada iman walau seberat zarah di dalam dirinya. Dia pun menjadi orang yang diperintahkan Allah keluar dari neraka. Pada saat dia keluar dari neraka, Allah katakan kepadanya, masuklah kau ke dalam surga. Di dalam benaknya, kata Nabi bilang, di dalam benaknya orang itu, rasanya surga pasti sangat sesak. Karena saking banyaknya yang ditolong sama Nabi Muhammad. Kalau saya yang sekarang yang paling terakhir masuk, pasti saya dapat tempat yang paling ujung, yang paling pinggir. Bagaimana keadaan dia yang keluar? Keluar dari neraka sambil merangkak. Tergopoh-gopoh membawa dirinya. Sambil berkata, ya Rabb, masih adakah tempat untukku di surga? Allah tidak menjawab. Kata Allah, masuklah ke dalam surga. Sambil merangkak dia berjalan. Dia ingin masuk ke dalam surga. Di dalam benaknya lagi-lagi bertanya, aku pasti mendapat tempat yang paling sedikit di sana. Tiba-tiba Allah berkata, wahai abdi, wahai hambaku, masuklah kau ke dalam surga. Surga yang paling kecil. Ya betul, dugaan dia berpikir dia akan masuk surga yang paling kecil, surga yang paling rendah, surga yang paling mungkin paling sedikit nilai nikmatnya. Apa kata Allah kemudian bilang, masuklah kau ke surga yang paling kecil, yang mana luasnya 10 kali lipat dari luasnya bumi. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga setelah disiksa sama Allah di dalam api neraka, masuk ke dalam surga, maka untuk orang itu luas surganya 10 kali lipat dari luasnya bumi di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu Nabi cerita, Nabi tersenyum. Sampai-sampai kata sahabat, gigi gerahamnya Nabi terlihat dengan jelas. Seolah Nabi berkata, hari itu saya baru puas. Karena ternyata betul-betul umatku tidak ada lagi yang tersisa di dalam jurang neraka. Ibu-ibu, ini Nabi begitu takut kita kesiksa. Nabi begitu khawatir kita masuk ke jurang neraka. Nabi begitu peduli ingin mengulurkan pertolongan syafaatnya bagi kita semua. Di mana hati nurani kita terkait dengan bagaimana kita memiliki iman terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan kau kira berarti hidupku aman, selagi masih ada iman kita pasti akan diberikan pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad. Betul. Tetapi kau harus ingat, satu celupan kau masuk ke dalam jurang neraka, satu harinya seperti 50.000 tahun lamanya. Siapa dari kita yang sanggup? Siapa dari kita yang kuat? Makanya kita beruntung punya Nabi Muhammad, Nabi yang tiba-tiba nanti di akhirat nolong kita. Tetapi yang jadi pertanyaan besar, apa yang sudah kau perbuat untuk Nabi Muhammad saat ini di dunia?
Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi beserta ajarannya, yang sudah kita tunjukkan dan buktikan di dunia untuk Nabi Muhammad. Demi Allah, iman salah seorang dari kita tidak akan sempurna jikalau Nabi belum menjadi orang yang paling utama di hati kita sendiri. Maka jika kalian bertanya bagaimana meletakkan iman yang paling sempurna di hati, kuncinya ada bagaimana hatimu menempatkan Nabi Muhammad. Jika memang Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di hatimu, maka imanmu dapat dipastikan iman yang paling sempurna. Imanmu adalah iman yang paling baik. Imanmu adalah iman yang paling berkualitas. Maka kita semua, kenapa berletih-letih untuk sholat? Kenapa berletih-letih untuk hadir kajian? Kenapa berletih-letih untuk berbuat ketaatan? Simple. Jawabannya simple. Karena saya mau dekat sama Nabi Muhammad. Kenapa mau jauh-jauh datang kajian? Jawab sama mereka yang bertanya, karena saya mau dekat sama Nabi Muhammad. Kenapa kamu mau sholat berkali-kali 4 rakaat? Jawab sama mereka yang bilang, saya mau dekat sama Nabi Muhammad. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi seraya bertanya, ya Rasulullah, aku ingin dekat denganmu nanti di akhirat. Aku mau dekat denganmu di akhirat. Ini omongan siapa? Omongan seorang sahabat Thauban yang cita-citanya pengen dekat sama Nabi Muhammad. Nabi cuma jawab, Thauban, kalau kau mau dekat sama saya, satu, almar'u ma'a man ahab. Orang nanti bakal disatukan dengan yang dicintai. Masya Allah. Cuman punya modal cinta bisa dekat sama Nabi. Iya, bisa dekat sama Nabi. Dalam hadis yang lain, salah seorang sahabat lagi sholat. Setelah sholat, Nabi bertanya, hei kamu sini, kalau aku ingin memberikan kamu pilihan, apa yang kau ingin minta akan kumintakan kepada Allah, agar Allah ijabah permintaanmu. Apa yang kau ingin minta? Sahabat itu gak mikir panjang. Saya gak mau apa-apa Rasul. Saya cuma mau dekat sama kamu di akhirat. Sahabat tahu, karena tempat yang paling enak dekat sama Nabi di akhirat. Saya gak mau yang lain Rasul, saya mau dekat sama kamu di akhirat. Kata Nabi, fa'inuni, kalau gitu tolong bantuin aku, kata Nabi, agar mengabulkan permintaanmu bikasratis sujud. Kata Nabi, banyakin sujud, banyakin minta sama Allah, banyakin sholat, banyakin taat, banyakin berbuat kebaikan. Coba kita ukur-ukur, dalam satu hari Allah kasih kita 24 jam. Dari 24 jam Allah perintahkan kita sholat 5 waktu. Durasi sholat 5 waktu, jika satu waktu kita kerjakan 10 menit, maka yang tersita dari 24 jam hanya 50 menit. 50 menit dari 24 jam yang Allah bagi, berarti ada sisa 23 plus 10 menit dari jam yang kau lakukan untuk kepentinganmu sendiri. Rasanya malu betul. Perkara sholat aja kita masih sering diingatkan berulang-ulang. Rasanya malu betul. Perkara kita sujud menghamba kepada Allah masih sering kali diingatkan. Malu betul rasanya. Perkara kita ingin selamat, tapi untuk mendekat kepada Allah bahkan kita perlu didorong dan didorong dan didorong untuk selalu diingatkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kita yang duduk bersimpuh di rumah Allah ini, kita sama-sama mohon kepada Allah. Jikalau syafaat Nabi adalah harta yang paling berharga, adalah doa yang paling didamba, maka salah seorang dari kita gak punya banyak minta, kecuali yang kita minta hari ini, kita mau syafaat Nabi Muhammad. Kita mau Allah anugerahkan kepada kita syafaat Nabi Muhammad. Kita kepengen Allah berikan kepada kita syafaat dari Nabi Muhammad.
Karena kita nggak mau tersesat di akhirat nanti. Kita nggak mau kebingungan di akhirat nanti. Kita nggak mau ketakutan di akhirat nanti. Karena kita paling butuh sama pertolongan Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari ini ya Rabb, di rumahmu yang penuh kemugahan dan kemuliaan, di rumahmu yang indah, melambangkan keindahan bahwa sungguh Engkau yang maha indah, kami mohon kepadamu ya Rabb, catat nama dan nama kami semua, nama suami kami, nama anak-anakku, nama orang tuaku, nama orang-orang yang kukasihi, agar mereka menjadi orang-orang yang tercatat meraih syafaat Nabi Muhammad. Syafaat yang Kau anugerahkan kami bisa merasakan telaganya yang mulia. Syafaat yang membuat kami bisa meminum dari telaganya dan Kau berikan langsung dari tangan mulianya. Kami mohon ya Rabb, di saat kami kebingungan kelak di akhirat, maka kami memohon kepadamu ya Rabb, agar kami berjumpa dengan Nabi di mizan, agar Nabi berjumpa dengan Nabi di sirat, agar kami dapat berjumpa dengan Nabi di surga, agar Kau catat nama kami semua orang-orang yang dapat bersinggah duduk di dalam surga didampingi dengan Nabi Muhammad. Kami ingin mendapatkan keberkahan itu ya Rabb, maka jadikan kami orang-orang yang mulia tersebut ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami tahu syafaat Nabi tidaklah murah. Kami tahu syafaat Nabi begitu berharga. Maka jadikan kami orang-orang yang layak meraih keberhargaan itu ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang layak meraih kemuliaan itu ya Rabb. Jadikan kami semua yang hadir orang-orang yang berhak menerima penghargaan itu ya Rabb. Allahumma ya Allah, jikalau nanti semua orang begitu takut dengan murka dan siksa-Mu ya Rabb, begitu takut dengan teriknya matahari yang begitu dekat ya Rabb, begitu takut dengan ancaman neraka yang sudah Kau berikan kepada kami ancamannya ya Rabb, maka kami punya Nabi Muhammad ya Rabb, kami punya Rasulullah ya Rabb, dan hari ini kami duduk bersimpuh dengan menyebut-nyebut namanya ya Rabb, dan kami yakin Rasulullah tidak akan menyia-nyiakan kami dari umatnya yang mencintainya ya Rabb. Ya Rasulullah, sungguh di hati kami punya cinta kepadamu. Ya Rasulullah, sungguh di hati kami memiliki kecintaan yang begitu mendalam kepadamu. Kami rela datang ke sini berjauh-jauhan untuk hampir kemari ya Rasulullah. Kami ingin membuktikan kepadamu bahwa kami cinta kepadamu. Kami cinta kepada syariatmu. Kami cinta kepada ajaranmu ya Rasulullah. Maka tolong kami agar kami dapat istiqamah di jalanmu. Tolong kami agar kami dapat istiqamah menuntut syariatmu. Tolong kami agar kami dapat istiqamah meraih dari keberuntungan mendapatkan syafaatmu. Allahumma ya Allah, di antara kami banyak yang masih berumur dosa. Di antara kami semua kami orang-orang yang penuh maksiat. Kami penuh salah sila. Maka berkat keagungan Nabi Muhammad, berkat keagungan semua orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa mulut kami ya Allah. Dosa kaki dan tangan kami ya Allah. Dan khusus dosa hati kami ya Allah. Dosa hati kami yang begitu banyak, noda dan kotorannya ya Rabb. Di rumahmu yang penuh kemegahan dan keberkahan ini ya Rabb, hamba memohon kepadamu ya Rabb, pulangnya kami dari sini tingkatkan iman di dalam hati kami ya Rabb. Tingkatkan taat di dalam hati kami ya Rabb. Tingkatkan takwa di dalam hati kami ya Rabb. Bersihkan semua hati kami dari semua noda-noda kekafiran, noda-noda kesyirikan, noda-noda kekufuran, noda-noda kemaksiatan. Tanamkan di dalam hati kami hanya cahaya kecintaan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, petahnya kepadamu, kami mengharapkan ijabah. Kami berdoa dan hanya Engkau yang dapat berijabah. Maka tolong ijabah doa-doa dan permintaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, syafaat Nabi yang paling kami inginkan, keselamatan bersama dengan Nabi yang paling kami dambakan, anugerahkan kepada kami semua berdampingan dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Rasulullah.
ya Rabb. Khusus hajat bagi semua yang hadir pada hari ini di tempat ini ya Rabb. Anugerahkan kami kemuliaan Nabi Muhammad, anugerahkan kami pertolongan Nabi Muhammad. Jangan satu pun di antara kami kau ceplukkan kami terlebih dahulu ke dalam jurang neraka ya Rabb. Jangan masukkan kami ke dalam siksa-Mu ya Rabb. Jangan buat kami menjadi orang yang dipermalukan di hadapan Nabi kami ya Rabb. Jangan jadikan satu di antara kami orang yang kau catat meneteskan air mata Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami orang yang hari ini duduk berkumpul kau bangga kepada kami, Rasulullah bangga kepada kami, dan kami menjadi hamba-hamba dan umat yang dibanggakan oleh-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami semua husnul khatimah, matikan kami semua husnul khatimah. Kalimat yang keluar terakhir dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alina nahya wa alaiha numit wa alaiha nab'ath ya ba'id. Ya Rabb, dengannya kami hidup, dengannya kami mati, dan dengannya pula bangkitkan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ya rabbal abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau ucapin banyak-banyak terima kasih khusus kepada Jamaah Al-Batul, yaitu kepada Ustazah Syarifah Zakiyah dan Umi Jamilah, juga kepada Ketua Ikatan Majlis Taklim Akhwat Jabar Ustazah Haniyah dan juga Umi Alwiyah, dan tentunya juga untuk kepada sesepuh Ikatan Majlis Taklim Jabar. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa antusiasnya jamaah Jabar yang mau hadir hari ini di tempat ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat bersilaturahmi lagi dan lagi. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang datang berjauhan dari Jakarta rela-rela untuk sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kalian dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Saya mohon ibu-ibu tolong dibuka Instagramnya, khususnya orang Jabar, tolong follow Instagram saya Aisyah Farid BSA .id, Aisyah Farid BSA.id. Sekaligus saya mengundang orang Jabar, insya Allah tanggal 19 Agustus kita juga ada tabligh akbar di Masjid Atin Taman Mini. Kalau sekarang orang Jakarta datang ke sini, kita kepengen orang sini datang ke sana. Kita tunggu insya Allah sampai jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullahu khairan jazak. Mudah-mudahan kepada semua yang ikut serta di dalam kegiatan majlis ini, mudah-mudahan Allah balas pahalanya dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.